Ada satu hal yang sebenarnya jauh lebih penting dari sekedar obat ataupun terapi untuk mengatasi nyeri sendi lutut, bunyi, dan kaku. Dan ternyata banyak yang tidak tahu, tidak sadar melakukan kesalahan yang satu ini. Harusnya nih, kalau kesalahan ini tidak dilakukan, nyeri sendi lutut, bunyi, dan kaku itu bisa diatasi bahkan bisa lebih cepat dengan operasi atau dengan metode yang lain. Begitu dengan cara saya yang kemarin ya. Kebetulan saya ngalamin nyeri sendi lutut, bunyi, dan kaku di usia 20-an. Itu disebabkan karena kecelakaan ya. Ada peradangan di persendian lutut, ada patah tulang dua, ada dislokasi di pergelangan kaki, dan ada cedera saraf. Nah, kesalahan itu adalah di awal banyak orang yang tidak melakukan pengecekan atau check up rekam medis. Karena itu sebenarnya penting banget, itu kan menentukan ya. Karena tidak semua dari kita itu punya kemampuan untuk menganalisa ini masalah kesehatannya seperti apa. Apakah hanya sekedar masalah di persendian, di tulang, atau di saraf juga. Dan di awal ketika saya pertama kali kecelakaan itu, hari H itu ya, awalnya saya mikir mungkin ini hanya patah tulang aja satu. Ternyata setelah dibawa check up, hasil ronsennya keluar dan dijelaskan sama dokter, ternyata masalahnya bukan hanya di patah tulang, ada peradangan di persendian lutut, ada cedera saraf, dan ada patah tulangnya dua. Nah, akhirnya dari situ karena saya sudah tahu masalahnya di mana, saya bisa memetakan nih apa aja yang mau saya lakukan gitu kan. Akhirnya dokter menyarankan untuk dirawat ya, dan untuk dioperasi, tapi saya menolak dan saya memutuskan untuk perawatan mandiri di rumah. Tidak ke dukun juga. Ada keluarga yang menyarankan untuk ke dukun ya, tapi saya menolak dan saya memutuskan untuk perawatan mandiri di rumah. Nah, selama perawatan mandiri di rumah itu saya menerapkan 3 metode perbaikan ya untuk mempercepat dan juga memaksimalkan terjadinya recovery. Yang pertama, saya konsumsi nutrisi tambahan. Yang kedua, saya menjaga pola makan. Dan yang nomor 3, saya menjaga pola aktivitas. Nah, kalau kita bicara nutrisi, sebenarnya ada 3 yang saya konsumsi. Yang pertama kalsium, yang kedua pelumas sendi, yang ketiga ada nutrisi untuk memperbaiki kerusakan saraf. Dan bersyukurnya kurang dari 3 bulan saya bisa belajar jalan. Bulan keempat masuk bulan kelima, saya bisa kerja lagi, bisa olahraga lagi tanpa ngalamin nyeri sendi lutut, bunyi, dan kaku. Kalau teman-teman saat ini sedang berjuang dengan kondisi seperti ini, saran saya segera diatasin, karena kalau dibiarkan bisa semakin parah dan biaya berobat bisa semakin besar. Kalau ada yang ngalamin hal yang sama, silahkan diceritakan di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa berbagi solusi dan teman-teman bisa menemukan segera kualitas hidupnya kembali.